Shalom, selamat hari Minggu Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita akan beribadah melalui saat teduh. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan, kemurahan-Mu besar atas hidup kami. Hari Minggu ini kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengawali seluruh kegiatan kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah di dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yehezkiel 34 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Firman Tuhan, seperti seorang gembala yang mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Allah mengerti pergumulan kita. Saudara, Allah berjanji kepada umat-Nya, yaitu bangsa Israel, bahwa Allah akan menggembalakan mereka. Dan sebagai seorang gembala yang baik, akan mencari yang hilang dan akan membawa pulang yang tersesat. Nabi Yehezkiel menubuatkan kelahiran seorang gembala yang baik jauh sebelum Yesus dilahirkan. Ia mengatakan bahwa apabila gembala yang baik itu datang, dia akan memelihara kawanan domba Allah dengan lemah lembut dan penuh kasih. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Ayat 5 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku, dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat
kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Mereka tercerai-berai karena kesalahan mereka sendiri, merupakan akibat dari masa pemberontakan dan ketidaktaatan kepada pencipta mereka. Akan tetapi Allah berkata, "Yang hilang akan kucari, yang sesat dan akan kubawa pulang." Allah adalah kasih, dan Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi mereka. Gembala yang baik selalu mencari domba yang hilang, dan mereka tidak perlu pergi untuk mencari gembala mereka. Meskipun domba itu tidak memikirkan tentang gembalanya, Dia, yaitu Allah, mencari mereka sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berkata, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang." Matius 18 ayat 12 sampai ayat 14. Saudaraku, Yesuslah yang memelihara kita. Dia tahu semua penderitaan dan persoalan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami diyakinkan bahwa Allah mengerti setiap pergumulan kami. Karena itu patrikan firman-Mu di hati kami, agar kami terus belajar menggantungkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Bersama dengan anggota keluarga kami, baik yang lanjut usia, yang aktif, anak-anak kami, atau yang sedang sakit, yang bergumul, yang sedang berduka cita. Demikian juga yang berada di dalam pergumulan-pergumulan akibat pandemi COVID-19. Semuanya kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan mereka semua meyakini bahwa Allah mengerti pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anaknya. Dan di saat kami bersuka cita, baik itu karena ulang tahun dan berbagai berkat-Mu, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa semua itu adalah karena kasih dan kemurahan-Mu. Peliharakan kami menjalani hari ini untuk beribadah bersama dengan anggota keluarga, baik itu di rumah ataupun ada yang sudah bisa melaksanakannya di gedung gereja. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Persoalan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini bukannya semakin berkurang, melainkan semakin mengalami peningkatan. Ajar kami Tuhan untuk tetap waspada, sehingga kami boleh beraktivitas dengan tetap mengikuti aturan kesehatan yang ada. Tuhan kami muliakan. Ampuni dosa kami Bapa, berkenanlah mendengarkan doa kami. Melalui Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.